Kita mulai sampai 2 jam ke depan. Kita bisa sharing juga terkait dengan diskusi. Tapi saya mulai dengan penjelasan terkait dengan meditasi 4 unsur. Meditasi 4 unsur di sini bukan seperti meditasi ketenangan batin ya, teman-teman. Ketenangan batin artinya itu dikembangkan sampai dia mencapai tingkat-tingkat konsentrasi yang mendalam. Bukan. Tapi ini adalah ranahnya justru di sebelah kanan, yaitu adalah di bagian Vipassana Bhavana. Jadi teman-teman yang ekspektasinya tadi dengan meditasi 4 unsur, kemudian mencapai konsentrasi sampai jhana, itu harus diganti dulu. Karena kita hanya bicara terkait dengan bagaimana meditasi Vipassana. Oke teman-teman, saya mau tahu ketika Anda praktek meditasi khususnya adalah Vipassana, itu objeknya apa tuh yang Anda perhatikan? Contoh objek yang diperhatikan adalah nafas masuk keluar lewat hidung atau kembang kempisnya perut. Ya, di sini memang judulnya adalah kembang kempis perut, tapi nggak menutup kemungkinan kita bahas dalam konteks nafas masuk keluar di hidung. Kembang kempis perut, nafas masuk keluar, keluar masuknya nafas. Oke, kembang kempis perut dengan sayadaw. Kembang kempis perut dan daerah dada gerakannya. Oke, ini menarik nih untuk dibahas nanti. Perhatikan titik sentuh. Titik sentuh di mana tuh maksudnya? Menyadari nafas masuk keluar. Oke. Nah, teman-teman coba nilai diri sendiri sejauh ini Anda praktek, bahkan Anda praktek Vipassana, bahkan Anda praktek Samatha atau Vipassana, terserah dalam kehidupan sehari-hari. Itu ranahnya masih dalam konteks meditasi ketenangan aja, atau sudah masuk ke dalam konteks meditasi Vipassana? Ada yang bilang bingung, belum? Nah, ke arah mana? 4, 5, 6, masih campur, waduh. Sudah ke Vipassana seharusnya. Seharusnya ya, ngomongnya sih seharusnya. Sudah, masih Samatha. Oke, teman-teman sekalian. Nah, kalau Anda praktek meditasi ketenangan batin ataupun terkait dengan meditasi Vipassana, sebetulnya objeknya itu bisa kedua-duanya ya. Bisa apakah nafas masuk keluar lewat hidung atau bisa juga kembang kempis perut. Nah, kalau diperhatikan, saya akan jelaskan di awal. Kalau kita perhatikan, kalau Anda di tempat retreat meditasi, itu kan sering ada ya diinstruksikan ketika mengamati nafas masuk keluar, Anda disuruh mencatat, betul kan? Ketika Anda disuruh mencatat, apa yang dicatat? Oh, ketika nafas masuk, Anda catat masuk. Ketika nafas keluar, Anda catat keluar. Terus Anda perhatikan seperti itu, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Begitu juga dengan Anda yang praktek dengan kembung kempis perut kan? Kembung, kempis. Bahkan Anda yang dengan tidak puas dengan hanya mengamati, Anda menggunakan mental labeling tuh. Pencatatan secara mental begitu kan. Dicatat dalam pikiran, oh kembang, kempis. Nah, tapi kalau Anda praktek dengan cara seperti begitu, itu hanya untuk melatih konsentrasi sebetulnya. Dan ranahnya nanti dia akan masuk ke dalam ketenangan batin. Karena apa? Dia meditasinya hanya dengan menggunakan konsep. Konsep itu dengan kata-kata itu. Jadi dia menyadari masuk, keluar. Dan kalau itu diperhatikan terus-menerus, dari waktu 1 menit sampai 30 menit, itu objeknya bisa sama begitu terus loh. Masuk, keluar. Nah, batasannya itu perbedaan dengan meditasi Vipassana. Itu adalah kalau di dalam meditasi Samatha atau ketenangan batin, itu dia menggunakan konsep objeknya. Seperti warna, kemudian ada cahaya, kemudian ada seperti konteksnya nafas tadi masuk dan keluar. Tapi kalau di dalam Vipassana, dia nggak boleh pakai objek yang sifatnya adalah konsep. Kalau pakai konsep, kita masuknya ke Samatha lagi, ke dalam ketenangan batin lagi. Nah, kalau yang di dalam Vipassana itu adalah menggunakan objeknya paramatha. Paramatha itu adalah sifat hakiki dari satu objek tersebut. Contohnya kalau Anda nafas ya, Anda konten misalnya meditasi menggunakan nafas masuk keluar. Nah, itu kalau mencatatnya, itu bukan mencatat, tapi ketika memperhatikannya, itu yang diperhatikan adalah sifat-sifat esensi dari nafas tersebut. Apa yang diperhatikan itu adalah 4 unsur yang harus diperhatikan. Anton sedang nafas kan sekarang? Nafas kan? Coba tangannya taruh di bagian depan hidungnya sini. Itu ada udara kan? Ada udara yang terasakan, ada sentuhannya, masuk, keluar, kemudian ada rasa hangat dan dingin. Betul nggak? Betul nggak, Anton? Nah, itu adalah yang harus diperhatikan oleh yogi yang meditasi Vipassana. Sebetulnya adalah begitu. Jadi dia mengamati sifat karakteristik dari nafas dia.
Ketika nafas masuk, dia rasakan, oh ada sensasi panas, ada sensasi dingin, ada sensasi seperti dorongan, tarikan. Itu baru dia bisa mengamati yang namanya meditasi, objek meditasi vipassana yang sesungguhnya. Karena begini, teman-teman sekalian, kalau di dalam meditasi samatha, waktu saya menjelaskan 1 bulan lalu, itu kan samatha kita hanya fokus pada single objek, hanya fokus pada objek yang satu, begitu kan? Kalau nafas, dia sudah perhatikan nafas terus-menerus, masuk, keluar, terus menerus seperti itu. Apapun yang lain, dia menjadi rintangan batin bagi kita. Betul ya, Quanton gitu kan? Kalau lagi ngamati nafas, tiba-tiba ada pikiran, konsentrasi pecah kan? Nah, itu jadi rintangan batin. Nah, tetapi di dalam vipassana kita justru membuka kesadaran kita kepada mereka semua, menjadikan mereka semua sebagai objek, dan poinnya adalah melihat mereka sebagaimana adanya. Ya, sebagaimana adanya. Nah, kalau yang disebut sebagai meditasi ketenangan batin yang saya katakan konsep tadi, ya sudah dari awal sampai akhir ketika Anda mengamati nafas, Anda hanya mencatat masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Itu konsep, dia dikatakan konsep karena dia disebut sebagai kala wimuta. Dia terbebas waktu. Dari awal sampai akhir dia nggak akan pernah berubah begitu-begitu aja. Ya. Tapi ingat, kalau kita meditasi vipassana, kita menggunakan cara kita dengan ketenangan batin, kita nggak akan bisa memperoleh pengetahuan yang semestinya diperoleh dalam meditasi vipassana. Ya, maka Anda perlu ingat lagi pembelajaran waktu 1 bulan lalu. Kalau meditasi ketenangan batin tujuannya hanya untuk mengembangkan konsentrasi dan ketenangan sampai mendalam. Kalau vipassana bukan hanya bagian itu yang dikembangkan, tapi adalah mengembangkan justru tentang pengetahuan. Nah, pengetahuan yang akan Anda peroleh itu adalah berupa kebijaksanaan tentang batin dan jasmani, nama dan rupa. Batin itu adalah nama, jasmani itu adalah rupa. Yang Anda lihat dari waktu ke waktu adalah nama dan rupa. Apa yang dilihat? Itu hanya 4 hal dari mereka. Contoh nafas. Di dalam nafas itu kan ada 4 unsur ya, Ko Anton ya. Tadi ketika Ko Anton merasakan ada seperti kayak rasa dingin, rasa panas, rasa hangat. Itu kan sebetulnya adalah unsur api. Unsur api yang dia mengatur temperatur dari nafas kita. Nah, di dalam vipassana kita perhatikan dia dari waktu ke waktu. Oh, nafas kita ternyata tadinya hangat, sekarang menjadi dingin. Tadi dingin, dia sekarang menjadi panas. Nah, oleh karena itu kalau vipassana, dia akan berubah-ubah objeknya. Dia bukan disebut sebagai konsep. Dia akan terus-menerus berubah dari waktu ke waktu. Maka kalau Anda mencengkram objek meditasi vipassana hanya single objek, Anda bisa menderita. Kenapa? Karena objek itu cenderung dia berubah terus-menerus. Ya. Nah, oleh karena itu pemahaman tentang 4 unsur ketika Anda mengamati objek, baik itu ketika meditasi duduk, jalan, bahkan berdiri, bahkan berbaring, itu penting bagi Anda yang tertarik untuk mau belajar vipassana. Ya, saya akan jelaskan pelan-pelan, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Kalau di dalam meditasi vipassana, itu kan objeknya nama dan rupa, batin dan jasmani. Nah, kita bahas dari sisi 4 unsur itu adalah terkait dengan jasmani berarti. Ya, 4 unsur itu adalah jasmani. Apa 4 unsur di dalam jasmani kita? Coba teman-teman bisa sebutkan nggak? 4 unsur dalam jasmani kita yang bisa kita amati itu apa aja? Saya kasih clue, misalnya adalah tanah gitu kan. Nah, tapi 3 yang lainnya apa? 4 unsur dalam jasmani kita yang dari rambut kita sampai ke kaki dia ada. Air, api, angin, dan tanah. Oke. Apalagi unsur tanah, api, air, dan gerak. Udara, api, dan air. Tanah tadi sudah saya sebutkan ya. Ada unsur tanah, api, udara, dan cair. Nah, air, api, dan angin. Oke, itu adalah unsur yang lain selain daripada tanah. Nah, teman-teman kalau misalnya belajar secara teoritis itu akan disebutkan bagian dari jasmani itu adalah pembentuknya 4 unsur utama. Bahkan kalau Anda belajar Abhidhamma ini disebutkan di bagian awal. Cattaro Mahabhuta, 4 Mahabhuta, 4 unsur utama itu adalah ada angin, ada api, ada tanah, dan ada air. Nah, yogi meditasi vipassana ketika praktek meditasi di masa-masa 10 hari atau katakanlah 7 hari, 5 hari, yang harus dia perhatikan adalah bagian jasmaninya terlebih dulu. Kenapa begitu? Karena ketika kita praktek meditasi, yang bisa diperhatikan adalah objek yang kasar.
Objek yang kasar. Kalau Anda baru meditasi, contohnya Cici ini baru meditasi, itu disuruh mengamati perasaan. Wah, baru hari pertama disuruh mengamati perasaan tuh berkecamuk loh. Nah, apalagi kalau misalnya ada Cieni misalnya. Cieni hari ini baru meditasi, hari pertama, coba amati pikiran yang muncul dan lenyap. Bisa stres tuh. Karena konsentrasinya belum terbangun. Konsentrasinya belum kuat untuk mengamati pikiran yang muncul dan lenyap begitu cepat. Nah, bahkan kalau yogi yang tidak punya pengertian yang benar, yang dia masih terperangkap dalam ranahnya ketenangan batin samatha, justru ketika mengamati itu, dia menganggap itu sebagai rintangan begitu loh. Yang merintangi dia ini adalah pengganggu saya untuk meditasi, bisa berkonsentrasi, saya nggak pengen ini. Padahal nggak bisa di dalam meditasi vipassana, justru dia adalah objek bagi kita. Maka dalam instruksi Buddha dikatakan, biku yata butang pajanati, dia seorang biku, ya harus melihat segala sesuatu. Pajanati itu adalah melihat yata butang sebagaimana adanya. Setelah apa? Setelah dia memperoleh konsentrasi, Anda kembangkan ketenangan, konsentrasi, setelah itu Anda lihat apa adanya. Apa adanya itu apa? Ya apa adanya dari batin dan jasmani Anda, terutama jasmani Anda. Ya, kalau di sini di tempat-tempat retret tertentu, saya bahkan dengar di Myanmar juga, itu lebih banyak cenderung dengan program 10 hari mereka akan diinstruksikan untuk melihat hanya kaya nupasana, jasmani. Jadi saya sebutkan sedikit, di dalam Satipatthana yang banyak digembar-gemborkan orang itu ada 4 bagian. Yang pertama, Anda mengamati objek itu berupa jasmani, apapun jasmani itu. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, pikiran. Yang keempat adalah dhamma, segala sesuatu yang tampak dalam bentuk fenomena. Nah, tapi dari 4 ini, mana yang bisa diperhatikan lebih jelas? Ini adalah kaya nupasana. Ini adalah jasmani. Apa itu? Ya, ketika Anda duduk, ya berarti sedang mengamati nafas Anda. Nafas nggak bisa diperhatikan, berarti amati tubuh Anda yang sedang duduk, postur tubuh. Nah, ketika Anda berjalan tuh beda lagi objeknya, berarti langkah kaki yang diperhatikan. Ketika Anda berdiri itu ada yang diperhatikan, berarti sekujur tubuh itu yang ketika berdiri diperhatikan. Ketika Anda berbaring itu berarti ada bagian tubuh yang sedang berbaring yang Anda perhatikan. Nah, maka objek dari meditasi vipassana dia berubah-ubah. Nggak bisa single objek dari waktu ke waktu itu terus. Nah, itu yang disebut sebagai paramata. Dia adalah kita lihat esensinya, apa adanya. Nah, kalau Anda melihat 4 unsur utamanya ketika nafas masuk, keluar, Anda harus melihatnya sebagai 4 unsur yang paling dominan yang Anda perhatikan. Contoh, saya mengamati nafas masuk, nafas keluar atau kembang kembis perut. Di bagian titik sentuhnya saya merasakan, oh ada unsur udara yang dominan. Nah, di dalam teorinya disebutkan unsur udara tuh ada 2 hal. Yang pertama adalah supporting dan pushing. Ya, supporting itu adalah menopang, ya, seperti badan kita kalau berdiri kan dia ditopang. Tapi ada sifatnya itu adalah mendorong dan menarik. Nah, ketika Anda mengamati ada unsur udara yang dominan di hidung, nah Anda mengamatinya, oh ada dorongan, tarikan. Itu yang difokuskan ketika Anda bermeditasi vipassana. Dan kalau itu terus-menerus diperhatikan, Anda masuk dalam konsentrasi namanya konsentrasi saat demi saat, atau yang kita sebut sebagai khanika samadhi. Nah, artinya apa? Tadi Anda mengamati bagian yang dominan dari nafas adalah udara. Nanti dia berubah beberapa waktu. Jadi bagian apinya yang diperhatikan. Nah, sifat api disebutkan ini ada 2 nih. Sifat api dikatakan ada hot and cold. Hot itu adalah panas dan cold itu adalah dingin. Nah, maka kadang-kadang ketika Anda meditasi, Anda bisa perhatikan ketika Anda punya konsentrasi, masuk, keluar, ketika masuk Anda rasakan hangat, ketika masuk Anda rasakan dingin, keluar Anda rasakan panas, dingin. Nah, yogi meditasi yang dia melihat apa adanya, dia nggak ada komplain. Dia oke-oke aja dengan itu. Karena itu adalah dianggap sebagai objek oleh dia. Dan dia melihat itu untuk dia memahami, oh ternyata tubuh jasmani saya ketika bernafas, masuk dan keluarnya nafas, ternyata ada unsur udaranya di dalam nafas saya. Ternyata ada unsur bagian daripada apinya di dalam nafas saya, dalam bentuk dingin dan panas. Nah, ada juga bentuknya apa? Nafas itu seakan-akan tuh masuk bersama-sama ke hidung kita, begitu kan? Itu kan sifatnya seperti unsur air. Dia kohesif dan mengalir ke dalam tubuh kita. Maka dia seakan-akan tuh terikat. Partikel-partikel dari udara tuh terikat masuk, keluar, seakan-akan kita mengamati nafas kita tuh seperti segumpalan udara masuk ke dalam hidung.
Nah, kenapa mereka bisa bersama-sama? Karena ada sifat daripada air yang mengikat mereka. Nah, mungkin dalam satu waktu kita cenderung mengamati unsur udaranya yang masuk ke dalam hidung itu dominan adalah bagian airnya. Ya, itu bisa terjadi. Nah, kalau di dalam tubuh Anda itu apa? Itu misalnya adalah bagian terkait dengan darah, keringat, kemudian juga cairan di dalam tubuh kita, kemudian seperti cairan empedu dan sebagainya, itu adalah unsur air. Yang Anda mungkin kadang-kadang bisa merasakan, kadang-kadang Anda meditasi bisa merasakan unsur darah. Yogi Vipassana dia nggak akan panik dan dia nggak akan merasa amazed dengan hal tersebut. Karena dia tahu apa yang dia lihat adalah apa adanya dari tubuh jasmaninya. Ya, nah, yang paling banyak sifatnya yang Anda perhatikan itu adalah unsur tanah. Ketika duduk Anda merhatikan, oh ketika masuk itu ada heaviness. Heaviness itu adalah rasa berat di nafas. Ya kan? Pak Tony kalau meditasi kadang-kadang nafasnya terasa berat kan? Kadang-kadang nafasnya ada rasa berat kan, heaviness-nya kan? Nah, itu justru bisa dijadikan sebagai objek yang diperhatikan. Oh, tadi rasa beratnya ini adalah sekian, kemudian diperhatikan terus-menerus, lama-lama beratnya dia menjadi hilang. Dia lama-lama menjadi lightness, ya kan? Dia menjadi, katakanlah, menjadi ringan nafasnya. Kemudian dari sisi yang kedua, itu adalah lightness dari sisi bagian terkait dengan ringannya. Oh, nafas saya ini kok menjadi seakan-akan ringan, seakan-akan nyaman, seakan-akan lembut, begitu kan? Nah itu, bukan lembut, tapi ringan seperti lightness. Nah itu juga bisa Anda perhatikan. Kalau Anda perhatikan lagi nafas masuk keluar, Anda perhatikan hardness-nya. Seperti apa ya? Hardness itu adalah keras seperti itu ya, keras. Keras atau katakanlah ya kasar, bukan kasar juga tapi keras begitu ya. Hardness seperti keras, lawannya adalah softness, lembut gitu. Nah, kadang-kadang Anda rasakan, oh ada keras, ada lembut, ada keras, ada lembut. Itu juga bagian objek dari Vipassana. Ya. Berikutnya Anda perhatikan lagi nafas masuk keluar terus menerus. Anda perhatikan. Nah, itu muncul Anda perhatikan ada rasa kasar dan ada rasa smoothness ya. Ada rasa kayak seperti rasa nyaman dan benar-benar lembut seperti kapas begitu. Nah, Anda perhatikan itu terus menerus dan itu berubah dari waktu ke waktu. Itu sudah dalam ranah konteksnya Vipassana. Nah, banyak orang salah mengartikan meditasi Vipassana itu sama seperti meditasi ketenangan batin, yang artinya ketika satu sesi duduk, udah dia akan perhatikan nafas atau objek apapun, selesai itu dia akan keluar dari meditasi. Vipassana nggak begitu, makanya ini saya sering punya bukan jengkel ya, tapi ingin menunjukkan ketegasan saya begitu maksudnya. Meditasi Vipassana itu bukan seperti duduk 1 jam atau setengah jam kemudian bangun Anda bisa main-main gitu loh. Nggak bisa. Meditasi Vipassana duduk 1 jam atau setengah jam, bangun berdiri, Anda juga dalam harus posisi meditasi Vipassana. Karena meditasi Vipassana itu adalah objeknya setiap waktu dan dia bisa berubah-ubah. Ketika Anda mau bangun dari posisi duduk, biasanya kalau di tempat kita ini setengah jam dikasih waktunya minimal ya untuk duduk dan jalan. Jadi setengah jam Anda sudah duduk selesai, Anda bisa bangun tuh. Nah, ketika bangun Anda harus dalam konteks meditasi kesadaran juga. Ya, harus dalam kondisi kesadaran. Ketika bangun, Anda harus bangun pelan-pelan. Dari tangan Anda ini, ya, Ko Anton punya tangan yang kanan kan? Tangan kanan biasanya kalau mau bangun, dia akan menapak di bagian tempat duduk kita. Nah, Anda mulai rasakan ketika menyentuh bagian lantai, ada rasa dingin di bagian tangan, Anda perhatikan. Kemudian ada rasa keras di bagian lengan dari bawah sampai atas, itu diperhatikan. Kemudian bagian bahu terasa kencang, pantatnya mulai menaik, kakinya yang tadi menekuk mulai menaik. Itu semua adalah ketika kita perhatikan tidak lepas dari 4 unsur tadi. Ada rasa berat, ada rasa ringan, ada rasa kasar, ada rasa lembut, rasa halus. Itu muncul di setiap waktu, setiap saat. Nah, maka disebut sebagai Khanika Samadhi. Khanika Samadhi itu adalah konsentrasi saat demi saat dan dia nggak boleh terputus. Meditasi Vipassana berbeda dengan Samatha. Kalau dia terputus, Anda mengulang dari awal begitu. Kalau samatha kan dia beda kan? Samatha ya udah ketika duduk dia mulai, nanti sesi akhir selesai dia selesai. Nanti kalau dia mau aktivitas yang lainnya mungkin dia hanya general awareness aja, hanya kesadaran yang sifatnya hanya seperti sati yang umum aja. Hanya tahu oh ini ngapain, Nggak sampai detail seperti kita melakukannya dengan pelan-pelan. Nah, itu kenapa? Karena kita berusaha memahami 4 unsur dari jasmani kita ketika melakukan sesuatu.
Dari duduk sampai Anda berdiri, Anda bisa perhatikan berapa banyak proses dari jasmani kita yang muncul dan lenyap setiap waktu, setiap saat. Anda catat ya, ini baru bagian dari jasmani. Yang kalau Anda benar-benar punya attentive awareness, itu adalah kesadaran yang terus-menerus diperhatikan dari proses duduk mau bangun sampai benar-benar berdiri. Anda sudah nggak punya waktu untuk berpikir yang lain. Itu menurut saya luar biasa. Ajaran Buddha itu adalah, luar biasanya adalah mengajarkan kita untuk sadar bukan hanya yang sekedar umum, tapi sampai yang sangat detail dan sampai benar-benar memperhatikan 4 unsur sifat-sifatnya. Ketika tangan itu menekan, dia ada unsur udara yang menopang, kemudian ada yang mendorong ke atas, ada unsur tanah yang dia menjadi ringan, menjadi lembut, menjadi kasar, ada unsur air yang mengikat jasmani kita, ada unsur panas dan dingin. 4 unsur jasmani kita ini terus-menerus berubah setiap waktu, setiap saat. Kalau tidak dalam kondisi vipassana, kita penuh perhatian mengamati mereka, kita nggak punya pemahaman tentang mereka. Ya, nah, Anda mungkin punya pertanyaan. Kenapa sih sebenarnya harus perhatikan sampai sedetil itu? Begitu kan, Anda punya pertanyaan kan? Kadang-kadang kan Anda jengkel gitu kan. Anda sebagai yogi vipassana, ini kenapa sih harus jalan pelan-pelan, ngomong pelan-pelan begitu kan? Ada satu alasan yang mungkin ini umum yang mungkin Anda tahu. Kalau Anda perhatikan kipas angin muter begitu kan. Nah, ketika kipas angin itu muter dan dia kencang sekali, apakah Anda bisa lihat ada 3 baling-baling yang sedang berputar? Nggak bisa. Anda nggak bisa lihat ada 3 baling-baling yang sedang berputar. Yang Anda lihat itu adalah lingkaran bentuknya. Dia cepat begitu, saking cepatnya dia membentuk lingkaran. Tapi begitu dia dipelankan, dia dirilekskan, lama-kelamaan dia menjadi terlihat tuh. Oh, ada 3 baling-baling yang berputar. Sampai benar-benar dia jalannya, bergeraknya dengan begitu sangat pelan. Maka kita bisa lihat dengan jelas pergerakan dari 3 baling-baling tersebut, satu demi satu. Nah, kita juga begitu. Kalau meditasi vipassana, itu jalannya, kemudian berdiri, bergerak, melakukan sesuatu, harus dengan pelan-pelan. Supaya kita bisa melihat mereka, 4 unsur ini di setiap aktivitas kita dengan sejelas-jelasnya. Ya. Nah, di sisi yang lain juga, ini yang menurut saya yang fundamental dalam vipassana yang orang banyak mengabaikan dan juga belum mengerti begitu ya. Kalau Anda kenapa harus melihat dengan secara pelan begitu? Karena kalau nggak pelan, kotoran batin Anda itu bisa menyelinap. Anda nggak percaya? Kok Anton nggak percaya? Coba, sedang duduk meditasi 30 menit. Kemudian muncul rasa sakit di pantat. Kemudian bergerak dengan secepat mungkin begitu langsung pindah posisi duduk. Dan nggak mengamati ada 4 unsur yang dia muncul dan lenyap. Bahkan secara mental nggak diperhatikan, dia hanya pindah posisi begitu aja. Nah, Anda bayangkan dari proses yang sepele bagi kita, yang mungkin dalam hari-hari itu nggak bermanfaat. Tapi di momen itu Anda lihat, ketika pantat itu sakit, itu udah ada trigger tuh, seperti alarm. Hei, pantat sakit nih. Muncul tuh keinginan untuk cari rasa nyaman. Itu kan keserakahan. Yang kita nggak sadari dia muncul. Betul kan? Kemudian ketika berubah, kita apa? Kita tidak suka dengan rasa sakit tersebut, ingin dia cepat pergi. Begitu kan? Ingin dia cepat pergi. Dan kadang-kadang ada yogi yang licik, sebetulnya bukan licik ya. Yogi yang menurut saya munafik begitu. Dia mencatat, tapi mencatatnya dalam hati punya motif yang jelek. Dia mencatat sakit, tapi dalam motifnya semoga sakit ini cepat pergi, semoga sakit ini cepat pergi gitu kan. Semoga sakitnya nggak meningkat, semoga sakitnya berkurang. Itu adalah keinginan sebetulnya. Tapi kalau Anda melihat 4 unsur yang bergerak dari waktu ke waktu, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk muncul di momen ketika Anda mengalami hal yang tidak menyenangkan. Nah, kecenderungan kita dalam kehidupan sehari-hari itu begini. Cuma 2, kalau itu menyenangkan kita melekat. Kalau nggak menyenangkan kita kalau nggak menyenangkan kita menjadi benci, begitu kan? Cuma 2 ini tuh. 2 ini doang. Maka dalam vipassana, Anda praktek vipassana, Anda melatih batin Anda ketika ada menyenangkan muncul, Anda aware. Ketika tidak menyenangkan muncul, Anda aware, jangan sampai hanyut dalam kebencian. Nah, kita dalam hari-hari meditasi, apa yang Anda pengen? Wah, saya duduk meditasi jam 9 malam, saya pengen tenang langsung. Itu udah bentuknya kotoran batin. Cuma kita nggak sadar begitu loh. Kita nggak sadar ada kotoran batin yang masuk. Kenapa?
Karena kita nggak memperhatikan dia dari waktu ke waktu dengan apa adanya dia. Yang kita inginkan dia adalah berbentuk konsep, saya pengen tenang, saya pengen nyaman, pengen enak, dan seterusnya. Nah, dengan menambahkan kata saya, dan seterusnya, itu sudah bentuknya adalah konsep, bukan meditasi vipassana. Ya. Nah, artinya kalau Anda merasakan tenang, kalau Anda masuk ke dalam konsep, Anda menikmati tenangnya doang. Anda tidak melihat perubahan dalam objek tersebut. Banyak orang yang mengatakan ke saya kalau meditasi badan saya tuh sudah seperti kelok, seperti terkunci, tidak bisa bergerak. Nanti saya akan tindak lanjut ditanya, terus apa yang Anda perhatikan ketika badan itu kelok? Itu kan memang alamiah, saya bilang gitu kan. Dibilang nggak ada objek, tapi saya dengar kanan kiri, dan saya nyaman sekali dengan itu. Nah, Anda hati-hati kalau Anda nggak perhatikan batin atau pikiran kita di momen itu sebetulnya ada kegelisahan. Ada sesuatu yang mendistraksi Anda ikuti ke sana kemari. Bahkan sampai kemarin ada yang badannya sampai goyang-goyang. Sampai seperti seakan-akan badannya mau jatuh begitu. Ketika diberitahu, dia nggak menerima, tetap dilakukan seperti itu. Itu sebetulnya adalah kegelisahan. Dan kalaupun Anda menganggap itu adalah kenyamanan, berarti Anda melekat dengan kenyamanan itu. Ya kan? Nah, tapi kalau Anda mengamati meditasi vipassana, 4 unsur ini dari waktu ke waktu, duduk, nafas masuk, nafas keluar, atau kembang kemih perut, ada tekanan, dorongan, tarikan, panas, dingin, kemudian hangat, kemudian ada mendorong, menarik, ada berat, ada ringan, ada kasar, ada halus. Itu yang Anda perhatikan setiap waktu, setiap saat, itu sudah dalam koridor yang betul, dalam vipassana. Artinya Anda akan mengerti terkait dengan proses dalam aktivitas Anda, itu hanya ada 4 unsur jasmani sebetulnya. Hanya ada 4 unsur jasmani. Nah, Anda melihat 4 unsur jasmani ini saling bersinergi satu sama lain. Ketika Anda makan, kalau Anda terjebak dalam konsep, ya sudah, saya sedang makan begitu. Tapi kalau Anda benar-benar, kita semua kalau kita benar-benar dengan penuh perhatian, tidak ada yang namanya makan. Yang ada adalah proses makan. Dan bahkan proses makan itu juga sebenarnya tidak benar-benar ada. Karena dia dari waktu ke waktu, dia berubah terus-menerus tuh. Dan kalau dilihat siapa yang makan juga tidak ada yang makan sebetulnya. Karena yang makan itu 4 unsur kan, 4 unsur jasmani. Api, tanah, air, angin, makan berupa makanan yang sifatnya adalah api, air, tanah, angin juga. Nah, meditasi vipassana, yogi vipassana, itu adalah melihatnya dengan cara demikian. Bukan melihatnya adalah seperti saya makan, saya minum, saya melakukan berjalan dan sebagainya. Nah, kebanyakan yogi ketika praktek meditasi vipassana, waktu yang singkat 10 hari, dia bermeditasi dengan sekedarnya, perhatiannya hanya seperti itu. Tidak ada perkembangan menurut saya ya. Menurut saya nggak ada perkembangan dalam dia, konsentrasinya, kebijaksanaannya, pengetahuannya, atau bahkan dalam konteks yang lainnya. Nah, untuk vipassana, dia harus praktekkan dengan betul. Itu duduk ya, duduk ke berdiri. Kalau berdiri gimana ya? Sudah, ketika Anda berdiri, amati itu di bagian kaki, itu kan ada rasa dingin, panas. Itu objeknya. Kalau di momen itu terperhatikan perut yang mengembang mengempis, itu juga boleh. Di saat itu terperhatikan nafas masuk keluar juga boleh. Nah, kemudian ketika Anda sedang berdiri, Anda rasakan seluruh badan sedang berdiri. Itu juga boleh. Ya kan? Itu adalah ketika Anda mengamati itu, Anda melihat ada 4 unsur. Ketika Anda berdiri, Anda rasakan ada unsur ada rasa berat di kaki. Kemudian kadang-kadang karena konsentrasi, kadang-kadang terasa ringan. Itu diperhatikan sebetulnya. Kemudian ketika ada bergoyang-goyang, ini ada unsur yang menggerakkan seperti unsur angin. Itu yang Anda perhatikan. Nah, kalau Anda melihat itu apa adanya, tidak ada komplain, tidak ada menyenangi sesuatu pengalaman yang menyenangkan, dan tidak membenci sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau kita sekarang masih terbelenggu dengan ketenangan, dalam arti bukan terbelenggu ini yang yang positif, terbelenggu dalam konteks kita masih selalu menginginkan ketenangan untuk terus-menerus hadir. Nah, itu kita masih dalam konsep yang meditasinya ketenangan semata. Karena dalam meditasi vipassana, mau itu menyenangkan, tidak menyenangkan, itu harus diperhatikan sebagai sesuatu yang muncul dan lenyap. Nah, itu objeknya tuh 4 unsur. Ketika berjalan, Anda kaki mengangkat, Anda bisa rasakan tuh. Oh, kaki Anda mengangkat, Anda bisa rasakan, oh ada ringan, ada hangat, ada apapun yang Anda rasakan saat itu. Ketika kaki didorong ada ringan, kemudian ada dorongan,
ketika diletakkan ada rasa berat di kaki yang kanan itu, Anda lihat dari waktu dia kanan mengangkat sampai dia diletakkan, kemudian yang berikutnya, maka perhatian kita itu meskipun objeknya berubah, tapi kita terus-menerus mengikuti mereka. Nah, Anda akan bisa melihat dengan begitu cepat sampai mulut Anda pun sudah nggak mampu mencatat. Biasanya kalau sudah nggak mampu mencatat itu adalah hanya mengamati, noting. Noting itu adalah mengamati, bukan mencatat ya, bukan mencatat secara verbal. Mencatat secara verbal itu adalah mental labeling. Mental labeling ya pencatatan secara mental, kembang, kempis, hangat, dingin, itu adalah mental labeling. Tapi kalau disebut Anda mengamati kaki yang sedang bergerak, Anda noting, ya itu adalah mengamati. Nah, ketika dia sudah benar-benar terkonsentrasi sangat kuat, dia akan jalannya semakin lambat dan dia bisa melihat proses itu lebih detil. 4 unsur yang berada di kaki yang muncul dan lenyap dengan begitu cepat secara internal, dia akan terperhatikan dengan secara keseluruhan. Maka kalau Anda perhatikan orang meditasi jalan, itu kan ketika dia melangkah dari titik A ke titik B yang 5 meter misalnya, itu kalau dia benar-benar konsentrasi itu sangat lama sekali. Dan itu dilakukan bukan berpura-pura. Berpura-pura artinya dibuat lambat begitu loh. Kalau dibuat lambat, Bu Hili apalagi sudah berusia kan begitu kan. Kalau jalannya dibikin pelan-pelan bisa jatuh loh. Makanya di sini banyak orang meditasi dia dibuat pelan-pelan jalannya, lama-lama dia oleng sendiri. Kita nggak bisa begitu. Jalannya ketika Anda meditasi jalan pertama, ya sudah dalam waktu 30 menit Anda sudah estimasikan waktu. Oh iya, dalam 5 menit pertama saya akan jalan dengan rileks saja begitu, mengamati kanan dan kiri. Berikutnya saya akan masuk ke tahapan 2, angkat, letak, dan mulai lebih pelan jalannya. Dan itu terjadi secara otomatis, bukan dibuat-buat. Nah, sampai ke tahapan ketiga Anda mulai bisa lihat, oh ketika angkat, dorong, letak, di setiap proses itu Anda sudah bisa rasakan tuh, oh ini ada unsur beratnya, ada ringannya, ada kasarnya, ada halusnya, ada dinginnya, ada panasnya. Nah, di situ Anda baru masuk dalam koridor meditasi vipassana. Sejauh belum di situ, hanya mengamati kanan kiri, itu mah orang senam pun bisa. Ya kan? Senam yang di lapangan itu kan begitu kan? Kanan kiri, itu kan kayak orang senam aja. Hanya untuk latihan ketenangan dan konsentrasi aja. Tapi meditasi vipassana ada hal yang katakanlah esensial untuk diperhatikan. Itu adalah sifat alami dari setiap objek, apakah unsur tanah, unsur angin, unsur air, dan unsur api. Ya. Nah, itu adalah alasan kenapa Anda harus melakukannya ketika dari duduk, berdiri, dan berjalan dengan sangat pelan-pelan. Supaya Anda bisa melihat mereka dengan begitu komprehensif setiap proses yang Anda lakukan. Nah, dengan begitu Anda bisa melihat tuh secara keseluruhan pergerakan jasmani Anda tidak lebih daripada 4 unsur. Dan kalau Anda sudah melihat itu, baru Anda bisa melihat tuh bagian batin atau pikiran kita. Nah, dalam proses vipassana itu yang utama adalah melihat jasmani dulu, nanti baru batin. Nanti kalau jasmani sudah diperhatikan, setiap aktivitas itu bisa diperhatikan, otomatis dia akan mudah untuk mengamati batinnya yang muncul dan lenyap. Contohnya aku Anton, ketika mengamati rasa sakit baru di awal-awal meditasi, kaki yang muncul, lenyap sakitnya itu diperhatikan. Wah, bukannya kesabaran yang muncul, kejengkelan yang muncul loh aku Anton. Kejengkelan yang bisa muncul kalau misalnya kita nggak penuh perhatian. Nah, kalau kita penuh perhatian, ya kita akan melihat rasa sakit itu hanya sekedar rasa sakit. Kita tidak menganggap itu sebagai milik kita, sebagai diri kita. Ya, artinya ketika rasa sakit itu hanya dirasakan muncul, lenyapnya sakit, apakah keras, tegang, panas, tarikan, dorongan, dingin, hangat, itu yang diperhatikan. Dan dalam meditasi vipassana, justru rasa sakit itu adalah objek yang paling kuat begitu loh. Paling nyata, paling kelihatan dengan jelas ketika diperhatikan. Objek rasa sakit. Beberapa orang ketika sakit, dia nggak mau memperhatikan. Tapi sebetulnya objek rasa sakit itu adalah objek yang paling jelas. Karena kadang-kadang orang tertentu ngamati nafas masuk keluar, kembang kempis perut, kadang-kadang pun nggak bisa melihat dengan secara jelas. Kadang-kadang hanya samar-samar aja. Nah, 4 unsurnya apalagi nggak bisa diperhatikan dengan jelas. Tapi begitu melihat rasa sakit, apa yang terlihat itu adalah tegangan, tarikan, dorongan, panas, dingin. Itu bisa terlihat sangat jelas. Bahkan orang-orang tertentu, Anda mungkin sekalian pernah mengalami ya. Ketika rasa sakit itu diperhatikan dari awal sampai akhir,
Yang tadinya panas sekali, lama-lama dia jadi mereda. Jadi hangat, 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 lama-lama sejuk, 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 lama-lama jadi dingin. Nah, itu adalah bukti bahwa empat unsur kita dari rasa sakit terlihat dengan sangat mulia dibandingkan objek-objek yang lainnya. Ya. Dan begitu juga ketika berdiri, berjalan, Anda bisa perhatikan empat unsur tersebut. Nah, Ibu Bapak, itu kalau yang kita perhatikan terkait dengan empat unsur tadi ya. Kalau Anda praktek meditasi Vipassana Bhavana. Anda praktek meditasi Vipassana. Tujuannya bukan untuk Anda berpura-pura jadi pelan seakan-akan kelihatan jadi yogi. Tapi tujuannya untuk Anda melihat empat unsur di setiap aktivitas jasmani Anda dalam setiap Anda proses aktivitas apapun. Ini di dalam teks, di dalam Tipitaka, itu ada di dalam Mahasatipatthana Sutta dari kitab komentarnya, dan bahkan ada di dalam nasihat Buddha kepada Rahula dari Maharahula Wada Sutta. Itu disebutkan bahwasannya dia seperti seekor pedagang sapi, pemotong sapi itu loh, butcher. Itu seperti orang penjagal sapi. Penjagal sapi itu ketika berpikir saya akan menjual sapi ini ya, saya akan menjual sapi ini di pasar. Tapi ketika dia mau menjual sapi ini, apa yang dilakukan? Dia akan memotong terlebih dulu sapi tersebut. Dia potong bagian kepalanya, dia potong bagian kakinya, dia potong bagian perutnya, dia potong bagian bagian, kalau di babi nggak ada di sapi nggak ada samsian ya. Saya ingatnya babi terus soalnya. Nah, dia potong bagian lapisan-lapisan lemaknya, dia potong satu persatu. Nah, ketika dia melalui proses itu, dia merenung, dia kontemplasi ke belakang. Loh, tadi saya mau menjual sapi, tapi sekarang sapinya ini sudah saya potong-potong. Ini kepalanya, ini kakinya, ini tangannya. Lantas kalau begini, mana yang disebut sebagai sapi? Apakah kakinya, apakah kepalanya, apakah badannya, apakah lemaknya? Nah, maka ketika dia dipotong-potong, dicerai-berai seperti begitu, konsep tentang sapi dia sudah hilang. Apalagi konsep tentang menjual sapi sudah hilang. Kenapa? Karena yang dia lihat di depan itu bukan sapi lagi, tapi daging sapi. Tapi kepala sapi. Dan yang dilihat hanyalah kulit dan sebagainya. Nah, kita juga sama, meditasi empat unsur. Itu adalah salah satu tujuannya adalah untuk melihat di dalam jasmani kita tidak ada sesuatu yang solid. Nah, kita hidup dalam kehidupan duniawi, melihat dari dulu sampai sekarang, bahkan dari kehidupan dulu sampai sekarang, itu kita melihat jasmani kita tuh solid. Seakan-akan ada yang menggerakkan, ada yang mengatur, dan sebagainya. Padahal nggak lebih dari sinergisitas dari empat unsur jasmani. Unsur tanah, api, air, dan angin. Itu adalah dia muncul dan lenyap setiap waktu, setiap saat. Nah, Anda praktek meditasi melihat mereka sebagai sesuatu yang terus-menerus muncul dan lenyap, muncul dan lenyap. Itu adalah koridor Vipassana. Nah, di dalam Vipassana, pengetahuan itulah yang Anda kejar sebetulnya. Bukan ketenangan yang mendalam. Di waktu pertemuan lalu kan kita sudah setuju kan, sudah sepakat. Anda nggak bisa snorkeling dengan cara diving. Anda nggak bisa melihat yang ada di lautan dengan cara Anda menyelam. Dan Anda nggak bisa menyelam dengan cara snorkeling. Artinya kalau snorkeling itu adalah seperti kita berwipasana, melihat semua apa adanya. Diving itu seperti kita meditasi ketenangan batin, terus masuk dalam konsentrasi yang mendalam. Nah, kalau kita meditasi dengan cara demikian, kita mau misalnya berwipasana, melihat empat unsur ini apa adanya, tapi kita mengamatinya sampai mendalam, nggak mau keluar dari ketenangan, kita anggap ini adalah sebagai pencapaian. Nah, kita nggak bisa melihat empat unsur ini apa adanya. Nah, kalau dibalik juga begitu, kalau Anda mau masuk diving gitu yang mendalam konsentrasinya, Anda nggak bisa dengan cara ini. Maka di dalam Vipassana Anda nggak bisa menemukan konsentrasi yang sangat dalam. Konsentrasi yang ada itu adalah konsentrasi yang berubah dari waktu ke waktu. Objeknya itu satu dengan yang lainnya terus-menerus berbeda-beda. Bahkan meskipun Anda perhatikan tuh objeknya sama, tapi di setiap momen dia tuh berubah-berubah. Nah, Vipassana tujuannya bukan ketenangan batin, melainkan untuk melihat ketidakkekalan, penderitaan, dan juga terkait dengan anatta. Ketidakkekalannya apa? Yaitu yang Anda perhatikan. Ada sakit, kemudian kaki, ada tekanan, dorongan, dia muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap terus-menerus. Anicca.
ya kan? Bagian rupa kan, jasmani kita muncul lenyap itu anicca kan. Jadi anicca itu bukan Anda kehilangan mobil, kemudian mobil saya hilang, kemarin masih ada, bukan, itu yang general aja. Tapi yang secara intrinsik yang diajarkan oleh Buddha, itu adalah melihat jasmani Anda ketika diperhatikan, itu muncul dan lenyap, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Nah, apa yang terkait dengan dukkha, dengan penderitaan, itu adalah jasmani Anda yang sakit tadi, atau yang nyaman tadi, itu ditindas oleh muncul dan lenyapnya. Dia nggak bisa escape, nggak bisa keluar dari muncul dan lenyap. Meskipun Anda menjadi dijuluki sebagai Tuhan sekalipun, Anda dijuluki sebagai Brahma sekalipun, Anda nggak bisa escape dari muncul dan lenyap. Karena Anda hidup di alam semesta ini yang sifatnya adalah muncul dan lenyap. Artinya Brahma juga ada rasa sakit, tapi dia akan sangat halus rasa sakitnya. Ya, apalagi dewa juga ada rasa sakit, tapi dia akan sangat halus untuk untuk rasa sakitnya. Kita yang manusia cukup intens. Ketika duduk 30 menit rasa sakit mulai kan? Karena apa? Jasmani ini adalah muncul dan lenyap begitu loh. Kita ditindas oleh perubahan, itu adalah duka, penderitaan. Tidak bertahan. Yang nyamannya tadi yang kita peroleh itu nggak bisa bertahan, itu adalah duka, penderitaan. Nah, di alam-alam bawah, di bawah alam manusia, alam binatang, alam sengsara seperti hantu dan sebagainya, perubahan fisik mereka tuh sangat cepat dan sangat intens, maka penderitaannya luar biasa dibandingkan kita sebagai manusia. Kita manusia kadang-kadang aja sudah nggak tahan kan? Kadang-kadang ada yang kena cancer, wah penderitaannya luar biasa. Tapi penderitaan di alam bawah itu jauh lebih intens dibandingkan kita. Nah, kita melihat mereka anicca berubah terus-menerus. Kemudian dukkha, kita lihat kita ditindas nih, jasmani kita ditindas terus-menerus oleh perubahan. Nah, kita dalam kesadaran nggak bisa melihat mereka. Kenapa? Karena Ciyeni, sakit sedikit punggungnya segera berdiri. Ya kan? Perutnya lapar sedikit langsung cari makanan. Haus sedikit tenggorokannya langsung cari minum. Nggak bisa melihat perubahan itu, nggak bisa melihat penderitaan, nggak bisa. Hanya ketika meditasi Vipassana ini, Anda benar-benar bisa melihat, oh, jasmani saya tadinya nyaman, sekarang jadi nggak nyaman, dan seterusnya. Nah, maka Anda ditindas oleh perubahan terus-menerus. Anda nggak bisa melihat ada Anda yang kekal di sana. Dan nggak ada Anda yang solid di sana. Yang ada itu hanyalah 4 unsur yang muncul dan lenyap. Meditasi Vipassana, that's it. Hanya itu tujuannya. Di awal kita memperoleh kebijaksanaan terkait dengan ini loh, jasmani terdiri dari 4 unsur. Baik saya ketika mengamati kembang kembisnya perut, oh ada dorongan, ada tarikan, ada hangat, ada dingin. Baik mengamati nafas, oh ada dorongan, ada tarikan, ada panas, ada dingin, ada kasar, halus, dan sebagainya. Itu yang diperhatikan. Yang meskipun seakan-akan objeknya sama, dia akan berubah waktu ke waktu, itu berbeda. Tidak ada yang sama di dunia ini. Kalau ada yang sama, apa ya kira-kira? Mungkin teh botol sosro aja yang sama. Selebihnya beda, begitu. Nah, itu adalah yang disebut sebagai 4 unsur Ibu Bapak dalam kita duduk meditasi. Ketika Anda berdiri mengamati kaki, itu benar-benar Anda bisa lihat berubah dari waktu ke waktu, apakah unsur api, dingin, panas, dan seterusnya. Anda bisa lihat terus-menerus. Ya. Nah, kenapa ini saya jabarkan? Ya. Karena ini adalah objek dalam Vipassana yang bisa diperhatikan. Kalau Anda nanti ada yang belajar Abhidhamma di sini ya misalnya, itu ada 28 jenis rupa. Nah, ada 18 jenis rupa itu yang bisa diperhatikan untuk kita berwipasana. Kenapa? Karena disebutkan dia ada karakteristiknya, dia ada ciri-cirinya, dan dia bisa diperhatikan sifat alamiahnya. Tapi ada 10 bagian yang nggak bisa diperhatikan, nggak jelas dia. Nah, dari 18 tadi, yang 18 jasmani atau materi tadi, itu ada 4 bagian yang baru kita bahas. Unsur api, tanah, air, dan angin. Maka dalam meditasi Vipassana, kalau kita benar-benar dalam koridor yang tepat, yang kita lihat setiap waktu, setiap saat, hanyalah 4 unsur jasmani. Tidak lebih daripada itu. Kalau Anda keluar dari pengamatan 4 unsur jasmani, berarti Anda keluar dari Vipassana. Anda datang dari Surabaya ke sini, datang meditasi sama teman, Anda janjian dari awal, kita tidak boleh tatap wajah gitu ya. Kita tidak boleh ngomong begitu loh. Nggak boleh kontak mata. Jadi dari awal sampai akhir kita lihat 2 meter, 3 meter ke depan supaya kita nggak muncul pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh begitu.
Nah, hari 2, 3, 4, oke, masih oke. Tapi begitu hari kelima, pikiran tuh udah mulai gatal begitu loh, mulut sudah mulai bergetar, pengen bicara begitu kan. Bicara nggak kesampaian, ya dia pakai lirikan mata, mulai curi-curi. Tapi ketika dia melirik dengan mata, dan kemudian terjadi kontak mata satu sama lain, di momen itu, pengamatan terhadap 4 unsur hilang. Apa yang muncul ketika kita melihat teman kita sedang meditasi di depan kita? Wah, muncul pemikiran aneh-aneh. Kalau aku Anton, wah nanti saya ajak dia makan bakso kayaknya, habis ini seru kayaknya nih. Nanti saya ajak dia ngobrol kayaknya. Bahkan Anda belum berpikir sampai ke sana, ketika Anda melihat wajahnya dia, Anda sudah terbayang yang aneh-aneh. Dan itu semua konsep. Maka dalam Vipassana kalau bisa Anda tidak berkontak mata dengan orang dan minim untuk berbicara. Itu bisa mendistraksi, dan kalau sudah terdistraksi, pengamatan terhadap 4 unsur ini lost gitu loh. Nah, udah keluar itu dari meditasi Vipassana. Kalau udah keluar dari meditasi Vipassana, Anda harus restart dari nol lagi. Kalau katakanlah kita bangun jam 4 gitu kan, jam 12 siang kita udah jaga dia sampai jam 12 siang, 9 jam kita jaga. Tiba-tiba teman kita ngajak ngomong, hancur, kita ngulang dari awal. Sampai jam 9 malam tuh kita ngulang lagi dari awal. Nah, maka kalau itu terjadi terus-menerus, pengamatan kita terhadap batin dan jasmani nggak bisa kokoh begitu loh. Nah, padahal apa yang kita jelaskan hari ini, itu adalah bagian pertama dari 16 tahapan pengetahuan yang harus diperoleh dari meditasi. 16 loh, bayangkan. Jadi Anda yang sering ikut retreat, yang merasa meditasinya sudah saya ini terbaik, coba Anda cross check lagi. Mengamati 4 unsur ini sudah betul belum? Nah, tapi di sesi ini, kalau Anda sudah merasa di dalam meditasi Vipassananya sudah mastery, coba Anda cross check lagi, sudah benar belum? Kalau belum benar, Anda harus punya keberanian diri untuk mengkoreksi. Kalau saya sih lebih baik koreksi diri dalam arti, oh ini belum betul, ini harus dalam koridor yang ini yang sebetulnya. Daripada kita mempertahankan meditasi kita yang kita anggap, wah ini yang terbaik, padahal meditasinya gelisah mulu yang muncul. Meditasi yang muncul begini, terus ngantuk, dari awal sampai akhir ngantuk aja yang muncul. Tapi dianggap itu dia meditasi. Ya, nggak, apa namanya, kalau kita kan orang-orang Chinese kan kebanyakan kan, usaha sedikit, kalau bisa hasilnya besar begitu kan. Itu juga harus begitu. Apalagi udah mengorbankan waktu 8 hari, 10 hari, hasilnya harus besar. Jangan hasilnya stagnan di situ aja. Nanti Anda nggak berkembang dalam meditasi Vipassananya. Ya, Ibu Bapak dan teman-teman, 4 unsur itu adalah terkait dengan itu, unsur api, tanah, air, dan angin, yang setiap momen Anda bisa perhatikan. Bahkan bukan hanya dalam kondisi retreat, mungkin Anda di rumah, Anda di tempat kerja, Anda cicil dia untuk bisa diperhatikan setiap waktu, setiap saat, itu juga bisa dipraktikkan. Ya, karena dalam meditasi samatha, mungkin dia akan lebih formal. Untuk sesinya, dia harus duduk, atau dia dalam kondisi berdiri, tapi dalam meditasi Vipassana, dia akan lebih fleksibel, dia bisa dilakukan dimanapun. Ya, apakah ketika berjalan, waktu tertentu Anda mungkin bisa praktikkan hanya secara general. Tapi Anda sadari kalau di waktu tertentu lainnya, Anda bisa praktikkan dia secara detail. Vipassana itu luar biasa dalam konteks 4 unsur aja kita belum tentu bisa menyelesaikan dalam waktu 10 hari. Makanya kalau dalam waktu 10 hari dibilang adalah waktu yang paling singkat kita bermeditasi, saya setuju sih. Karena bagian kayak Nupassana ini aja setiap waktu, setiap saat kita mungkin banyak loss-nya gitu loh. Kita banyak loss-nya. Seperti Bu Hili kadang-kadang meditasi kan pernah ya, kalau buka pintu. Buka pintu itu adalah objek meditasi. Ketika tangan memegang grendel pintu, kalau di sini tuh rasanya dingin. Dingin itu diamati. Ketika menekan, tangan itu berat, itu diamati. Tangan itu tegang, itu diamati. Ada rasa kasar, halus, diamati. Jadi yang muncul bukan persepsi kita, saya buka pintu, bukan. Itu konsep. Yang muncul di momen itu adalah proses tangan bergerak, ada rasa dingin, panas, dan seterusnya, terkait dengan pergerakan 4 unsur. Terus menerus begitu dari pagi sampai malam. Makanya kalau Anda bilang sebagai meditasi Vipassana itu melelahkan, yes, betul. Sangat melelahkan karena kita punya perhatian yang sehari-hari melihat sesuatu yang solid, ya solid begitu kan,
jasmani kita, sekarang kita pecah-pecah dia. Seperti kita ini penjagal sapi yang tadi. Yang ketika kita potong-potong sudah nggak bisa lihat lagi, ini sebagai saya, ini sebagai diriku, ini sebagai aku. Tapi yang kita lihat adalah setiap unsur jasmani, 4 unsur jasmani ini terus-menerus. Teorinya aja udah berat juga ya. Teorinya udah berat. Tapi ini saya dapat catatan ternyata dari kita meditasi 4 unsur ini, yang agak sulit diperhatikan itu adalah unsur air. Ya, unsur panas, unsur api, unsur tanah dan unsur angin ini bisa diperhatikan di setiap waktu. Dan ini mudah diperhatikan. Unsur air dia butuh kondisi khusus. Dia harus benar-benar dalam konsentrasi yang mendalam, dia baru bisa melihat. Jadi Anda kalau praktek meditasi 4 unsur ini, ya harus bisa melihat 3 hal yang utama, tanah, angin, dan juga api. Nah itu harus yang harus Anda perhatikan dan harus Anda kejar tuh. Pengetahuan tentang mereka sedalam-dalamnya dalam meditasi vipassana.